Halo semuanya, balik lagi sama gue Syahrul, di channel yang paling seru dan paling bikin penasaran sejagat raya YouTube. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Gue hari ini super duper semangat karena kita bakal melakukan sesuatu yang beda dari biasanya. Kita akan bermain sambil belajar, menjadi ilmuwan dadakan di rumah kita sendiri. Gue bakal tunjukin 5 eksperimen sains yang gokil abis, yang bisa bikin kalian bilang, hah? Seriusan bisa gitu? Gue yakin setelah nonton ini kalian bakal langsung pengen coba. Kalian mungkin mikir, eksperimen sains pasti ribet, butuh alat-alat laboratorium yang susah dicari. Eits, tunggu dulu, justru itu salahnya. Semua eksperimen yang akan kita lakukan hari ini super gampang, super aman, dan yang paling penting, semua bahannya bisa kalian temukan di dapur atau di sekitar rumah. Nggak perlu just lab, nggak perlu kacamata Google yang aneh-aneh, cukup modal rasa penasaran dan sedikit bantuan dari orang tua atau kakak kalian. Ini bakal jadi aktivitas yang seru banget buat ngisi waktu luang. Jadi siapin catatan kalian, atau langsung aja siapin bahan-bahannya. Yuk ajak adik, kakak, atau bahkan orang tua kalian buat nonton dan ikutan bareng. Percaya deh, ini bakal jadi momen seru yang nggak terlupakan. Bayangin, kalian bisa bikin gunung berapi meletus di meja makan, atau bikin pelangi sendiri di dalam gelas. Keren banget, kan? Gak usah lama-lama lagi, mari kita mulai petualangan sains kita hari ini. Let's go! Oke, eksperimen pertama kita adalah yang paling klasik dan paling spektakuler, membuat gunung berapi mini. Siapa yang gak suka lihat letusan gunung berapi? Nah, sekarang kita bisa bikin versi amannya di rumah. Pertama, kita butuh botol plastik bekas, sedikit tanah liat atau plastisin kalau ada. Kalau nggak ada, pakai kertas koran bekas yang dibasahin juga bisa. Lalu yang paling penting, soda kue dan cuka. Simple kan? Kita bentuk dulu tanah liatnya mengelilingi botol, biar kelihatan kayak gunung sungguhan. Gue saranin sih, kasih detail-detail kecil biar makin mirip, kayak ada pohon-pohon kecil dari daun atau semacamnya, biar dramatis. Setelah gunungnya jadi, ini dia bagian paling serunya. Masukkan beberapa sendok soda kue ke dalam kawah gunung kita, yaitu mulut botol. Biar lebih dramatis, kalian bisa tambahkan sedikit pewarna makanan merah dan sabun cuci piring. Kenapa? Sabunnya nanti bikin busanya lebih banyak dan lebih mirip lava beneran. Kalau sudah siap, hitung mundur bareng-bareng ya. 3, 2, 1, tuangkan cuka ke dalam botol. Dan, boom! Lihat! Lava merahnya meluap keluar, persis kayak gunung berapi meletus. Ini terjadi karena reaksi kimia antara soda kue yaitu basa dan cuka yaitu asam yang menghasilkan gas karbon dioksida. Gas inilah yang mendorong lava keluar dari kawah. Keren parah. Abis main letusan, sekarang kita main yang lebih kalem tapi nggak kalah ajaib. Kita akan membuat pelangi di dalam gelas. Gimana caranya? Rahasianya ada pada gula dan densitas. Densitas itu apaan sih? Gampangnya, itu adalah seberapa berat suatu cairan dalam volume yang sama. Semakin banyak gula yang kita larutkan, semakin berat atau semakin padat airnya. Nah, kita akan manfaatkan konsep ini. Siapkan 5 gelas, air hangat, gula, dan beberapa pewarna makanan yang beda-beda. Yuk, kita mulai meracik sihir kita. Di gelas pertama, jangan kasih gula sama sekali. Gelas kedua, kasih 1 sendok gula. Gelas ketiga, 2 sendok. Keempat, 3 sendok, dan kelima, 4 sendok. Aduk sampai semua gulanya larut sempurna ya. Setelah itu, kasih warna yang beda di setiap gelas. Misalnya, merah, kuning, hijau, biru, ungu. Nah, sekarang bagian yang butuh kesabaran. Ambil 1 gelas kosong yang tinggi, lalu tuang pelan-pelan larutan gula paling pekat, yang paling banyak gulanya, ke dasar gelas. Lalu, tumpuk dengan larutan yang lebih ringan di atasnya secara perlahan. Bisa pakai sendok atau pipet biar nggak kecampur. Kalau kalian melakukannya dengan benar, kalian akan melihat lapisan warna-warni yang indah seperti pelangi. Cairan yang lebih padat akan tetap di bawah, dan yang lebih ringan akan mengapung di atasnya. Cantik banget. Eksperimen ketiga ini bakal ngetes logika kalian. Coba gue tanya, kalau telur dimasukkan ke dalam air, dia bakal tenggelam atau mengapung? Tenggelam kan? Yap, betul. Tapi, gimana kalau gue bilang, gue bisa bikin telur ini mengapung tanpa menyentuhnya sama sekali? Ini bukan sulap, ini murni sains. Yang kita butuhkan cuma 2 gelas, air, garam, dan tentunya sebutir telur. Eksperimen ini bakal nunjukin kekuatan tersembunyi dari garam dapur yang biasa kita pakai masak. Pertama, isi kedua gelas dengan air biasa. Di gelas pertama, langsung aja kita cemplungin telurnya.
Jatuhkan tenggelam dia, kasihan. Nah, di gelas kedua, ini dia rahasianya. Masukkan beberapa sendok makan garam, aduk sampai larut. Tambahin terus garamnya sampai cukup banyak. Sekarang, pindahkan telur yang tadi tenggelam ke dalam gelas berisi air garam. Dan lihat apa yang terjadi, telurnya melayang, bahkan mengapung. Kok bisa? Sama seperti eksperimen pelangi tadi, ini semua tentang densitas. Dengan menambahkan garam, kita membuat air menjadi lebih padat atau lebih berat daripada telur. Sehingga air garam mampu menopang berat telur dan membuatnya mengapung. Simple, tapi bikin takjub kan? Capek niup balon buat acara ulang tahun. Gua punya solusinya. Kita akan mengembangkan balon tanpa perlu tiupan sama sekali. Seriusan, eksperimen ini mirip sama yang gunung berapi tadi, tapi energinya kita manfaatkan untuk hal lain. Siapkan botol plastik bekas, balon, corong. Kalau nggak ada, bisa bikin dari kertas, soda kue, dan cuka. Ini kayaknya bahan wajib kita hari ini ya, soda kue sama cuka. Mereka berdua ini emang pasangan yang serasi banget buat bikin keajaiban. Langkah pertama, tuangkan sedikit cuka ke dalam botol plastik. Kira-kira seperempat botol aja cukup. Selanjutnya, pakai corong untuk memasukkan beberapa sendok soda kue ke dalam balon. Pastikan semua soda kuenya masuk ke dalam balonnya, jangan ada yang tumpah. Kalau sudah, pasangkan mulut balon ke mulut botol dengan hati-hati. Pastikan pas dan kencang. Nah, sekarang angkat balonnya sehingga semua soda kue di dalamnya jatuh ke dalam cuka di botol. Dan, lihat, balonnya mulai mengembang sendiri. Reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas karbon dioksida yang mengisi botol dan naik ke atas meniup balonnya dari dalam. Nggak perlu ngos-ngosan lagi kan? Eksperimen terakhir kita hari ini, mungkin yang paling kelihatan mustahil, membuat air berjalan dari satu gelas ke gelas lain. Gimana ceritanya air bisa punya kaki? Tenang, ini bukan film horor. Ini adalah fenomena keren yang disebut kapilaritas. Yang kita butuhin adalah beberapa gelas, air, pewarna makanan, dan beberapa lembar tisu dapur. Simple banget, tapi hasilnya bakal bikin kalian melongo. Ini cocok banget buat yang suka main warna. Susun 3 gelas berjajar. Isi gelas yang di ujung kiri dan ujung kanan dengan air, lalu kasih pewarna yang beda, misalnya biru dan kuning. Gelas yang di tengah biarkan kosong. Sekarang, ambil 2 lembar tisu, lipat memanjang seperti jembatan. Celupkan satu ujung tisu ke dalam gelas biru, dan ujung lainnya ke dalam gelas kosong di tengah. Lakukan hal yang sama dengan tisu kedua, dari gelas kuning ke gelas tengah. Awalnya mungkin nggak terjadi apa-apa, tapi coba deh kita tunggu beberapa menit. Lihat, airnya mulai merambat naik melalui serat-serat tisu, melawan gravitasi, dan menetes ke gelas kosong di tengah. Fenomena ini disebut aksi kapilaritas, kemampuan cairan untuk mengalir di ruang sempit. Dan yang lebih keren lagi, lihat apa yang terjadi di gelas tengah. Air biru dan kuning bertemu, menciptakan warna baru hijau. Kita nggak cuma bikin air berjalan, tapi juga mencampur warna secara otomatis. Gimana guys? Seru banget kan 5 eksperimen sains kita hari ini? Dari bikin gunung meletus sampai bikin air berjalan, semuanya bisa kita lakukan dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Gua harap kalian nggak cuma nonton, tapi juga ikut mencoba langsung. Sains itu nggak harus pusing dan membosankan. Buktinya hari ini kita bisa bersenang-senang sambil belajar hal baru. Gue jadi penasaran, dari kelima eksperimen tadi, mana yang jadi favorit kalian? Atau mungkin kalian punya ide eksperimen gila lainnya? Nah, gue tantang kalian semua. Coba bikin salah satu, atau semua. Eksperimen ini di rumah, foto atau videoin hasilnya, terus ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen banget lihat hasil karya para ilmuwan muda di channel ini. Kalau ada yang hasilnya gagal, jangan sedih. Justru itu bagian dari sains, mencoba dan belajar dari kesalahan. Share juga kegagalan kalian. Kita bisa diskusi bareng-bareng apa yang salah, dan coba lagi nanti. Terima kasih banyak sudah nemenin gue bereksperimen hari ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka video ini, dan yang paling penting, klik subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Kenapa? Karena petualangan sains kita belum berakhir. Di video selanjutnya, gue udah siapin eksperimen-eksperimen lain yang lebih gokil dan lebih mind-blowing. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kreatif dan jangan pernah berhenti bertanya. Dadah!